Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri di tengah para sahabat. Lalu beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang akan mengambil nasihat dariku dan mengamalkannya? Maka Abu Hurairah dengan cepat mengangkat tangannya, lalu berdiri di dekat Rasulullah, dan Rasulullah memegang tangan Abu Hurairah dan memberikan nasihat ini. Yang pertama kata Rasulullah, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah olehmu segala sesuatu yang haram, maka kamu akan menjadi ahli ibadah. Jadi ahli ibadah bukan hanya diukur karena banyaknya ia sholat. Ahli ibadah bukan hanya diukur karena banyak puasanya, karena banyak sedekahnya. Tetapi salah satu penilaian untuk menjadi ahli ibadah Allah ketika mampu menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Apakah itu perbuatan yang haram, ataukah makan dan minum dari yang haram. Makanya makan dan minum itu yang dianggap haram, pertama ada memang yang zatnya yang haram. Misalnya babi, anjing, itu zatnya yang haram. Kemudian khamar, itu zatnya yang haram. Rasulullah menyampaikan, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya haram, maka sedikitnya pun haram, kalau itu adalah zatnya yang haram. Kalau Bapak Ibu mendapat undangan makan di rumah yang tidak seagama, silahkan makan. Makan sebanyak-banyaknya. Tetapi yang dihindari adalah sesuatu yang disembelih. Ikan silahkan, kuenya silahkan, tetapi hindarilah sesuatu yang disembelih, karena kita tidak tahu siapa yang menyembelihnya itu. Itu sebabnya ibu-ibu kalau ke pasar belanja ayam, maka perhatikan, jika ayamnya itu belum mati dan kemudian dimasukkan ke dalam air yang mendidih untuk mencabut bulu-bulunya itu, maka yang membuatnya meninggal bukan karena sembelihan, tetapi karena air yang panas, maka itu adalah bangkai. Ini yang perlu diperhatikan penjual ayam potong. Ada penjual ayam potong di sini. Jangan sampai pembelinya terlalu banyak potong, namun nama aja tempat ini. Ya, jangan sampai kita makan sesuatu yang menjadi bangkai. Ada yang haram karena cara mendapatkannya yang haram. Telur itu halal, tetapi mengambil telurnya orang itu haram. Pisang itu halal, tetapi mengambil pisangnya orang itu haram. Maka dia haram bukan karena zatnya, tetapi dia haram karena cara mengambilnya yang haram. Yang ketiga, ada yang haram karena mengkonsumsi terlalu berlebihan. Kopi itu halal, saya termasuk pecinta kopi, apalagi kopi Sorong. Alhamdulillah sejak tahun lalu saya selalu minum kopi Sorong, selalu dikirimi kopi Sorong, luar biasa. Ya, ada yang kopi asli, ada yang 3 in 1, pokoknya saya kemana-mana bawa kopi Sorong. Tetapi kalau dia minum 5 ember, coba ya, akhirnya dia mabuk. Maka karena dia berlebihan menyebabkan dia kemudian mabuk, maka itu menyebabkan dia haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa yang ada di bumi ini, tapi syaratnya halal dan baik.
Bukan hanya sekedar halal, tetapi dia baik. Bukan hanya sekedar baik, tapi dia harus halal. Wala tattabi khutuwati syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata. Sebuah kisah seorang pemuda yang bernama Sabit. Sabit ini berjalan di perkebunan milik orang dalam keadaan lapar. Tiba-tiba dia menemukan ada buah-buahan yang jatuh. Perut lapar mendapat buah-buahan, langsung dia ambil dan dia makan. Setelah dia makan setengah, baru sadar, ini kan bukan buah-buahan saya. Enak aja nak ya. Ini bagus, baru setengah dia makan sadar milik orang. Nah banyak orang sudah bertahu-tahu milik orang dia makan belum sadar-sadar. Betul apa tidak? Akhirnya dia sadar, saya harus mencari yang punya. Dia berjalan mencari, menemukan seseorang, apakah bapak yang punya kebun ini, buah ini? Bukan, saya hanya pekerja. Terus yang punya di mana? Di sana. Dia berjalan. Singkat kisahnya didapatkan, wahai Tuhan, saya datang ke sini untuk minta halalnya. Setengahnya setelah saya makan, saya minta halalnya itu, setengahnya lagi saya kembalikan. Dalam hati orang ini pemuda beriman. Setengahnya dia minta halal. Lalu apa kata ini? Saya akan halalkan kamu, tapi catatannya nikahi anakku. Dalim makan itu. Kita yang ambil buah-buahan ditawari. Apa memang jadi sumbangan. Tetapi sebelum kau menikah dengan saya, dengan anak saya itu lumpuh, tidak bisa berjalan. Anak saya buta, tidak bisa melihat. Anak saya tuli, tidak bisa mendengar. Anak saya tidak bisa bicara. PP dalam hati enak aja kita mau menikah dengan, kalau bapak-bapak ini, anggaplah bapak-bapak dalam kondisi pemuda itu dan ditawarkan menikah dengan wanita dengan keadaan begitu, mau apa tidak? Tunggang bolong. Iya. Mohon bikin derita. Berapa banyak orang yang mau menikah itu berapa kali harus melihat perempuan tidak cocok, perempuan tidak cocok. Tapi apa kata pemuda itu? Wahai Tuhan, walau bagaimanapun kondisi anakmu saya terima, yang penting kau halalkan yang setengahnya ini, karena saya takut kullulah min dawata min haramin fannar walabi, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram yang membukanya api neraka. Aku takut, biarkanlah aku menikah dengan anakmu. Akhirnya menikah. Malam pertama dia masuk di kamar, memberi salam, assalamualaikum. Dijawab oleh istrinya, waalaikumsalam. Ini kan bicara. Apa betul kok istri saya betul? Terus dia pandang, subhanallah, dia kalah mengharap, cantiknya luar biasa. Ini kan melihat, ini bisa bicara, ini bisa berbicara, tidak sesuai dengan apa yang diterangkan oleh orang tuanya. Apa kata si wanita? Betul, orang tua saya mengatakan bahwa saya lumpuh karena memang kaki saya tidak pernah saya langkahkan ke jalan yang tidak benar. Ayahku mengatakan saya bisu karena setiap ucapan yang keluar dari mulutku pasti sesuatu yang benar. Dia nak puji makosi seperti ibu yang ada di Masjid Taroga. Dia nak puji makosi. Betul apa tidak? Ada yang betul. Saya tuli karena ini pendengaran selalu saya manfaatkan di jalan Allah, mendengar yang baik. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak yang kemudian dia beri nama Nu'man bin Thabit Abu Hanifah. Itulah yang kemudian menjadi ulama yang kemudian kita kenal dengan mazhab Hanafi atau Abu Hanifah, menjadi ulama. Anu haram menjadi ulama. Ini karena menjaga sesuatu yang haram. Maka memperhatikan makanan yang haram itu penting. Jangan sampai kalau ada orang yang khusyuk, orang yang salat, kok saya tidak bisa khusyuk. Jangan sampai energi yang kau pakai sholat dari sesuatu yang haram. Jangan sampai pakaian yang kau pakai sholat bersumber dari sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin bisa terangkat kalau itu adalah sesuatu yang haram? Maka diperhatikan somponya halal, bajunya halal, celananya halal, sabunnya halal, semua serba halal. Ini yang pertama, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah oleh kalian segala sesuatu yang haram,
maka kamu akan menjadi ahli ibadah. Yang kedua pesan Nabi, irda bima qasamallahu lak takun agadan nas. Ridolah dengan apapun yang Allah berikan kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Itu karena dia bersyukur terhadap nikmat Allah yang dia berikan. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kalian terhadap tetanggamu, maka kamu akan menjadi orang mukmin yang sesungguhnya. Maka salah seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulana tatatur min kathrati sholatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Seorang ibu perempuan banyak sholatnya, bukan hanya sholat wajib, sholat sunatnya pun banyak. Bukan hanya zakatnya, sedekahnya pun banyak. Ghair annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Tapi satu kekurangannya ya Rasulullah, selalu menyakiti hati tetangganya. Qala hiya ahlun nar. Apa kata Rasulullah? Perempuan seperti itu adalah ahli neraka. Ya Rasulullah, ada seorang wanita, memang dia sholat wajib, tapi sholat sunatnya kurang. Begitu pula amalan-amalan yang lain, tapi satu kelebihannya, sangat baik terhadap tetangganya. Ya Rasulullah, apa kata Nabi? Qala hiya ahlul jannah. Maka perempuan seperti itu ahli surga. Maka tetangga itu adalah pintu surga, tetapi dia juga adalah pintu neraka. Kira-kira kalau di Sorong ini pernah nggak Bapak Ibu melihat ada orang yang tidak perlu ngomong dengan tetangganya? Di mana? Balik bola. Kenapa? Rasulullah itu ditanya, mahal menjadi ala jari. Apa kewajiban tetangga? Apa hak tetangga terhadap tetangganya? Imma tidak utang. Jika tetanggamu sakit, maka kunjungilah dia. Jadi tetangga sakit, kunjungi. Cuma kalau datang ke rumah orang yang berkunjung, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama, jangan terlalu lama, karena orang sakit itu butuh istirahat. Diajak buat cerita sampai tengah malam, padahal orang sakit mau istirahat. Yang kedua, berikan semangat. Sakitnya apa Pak? Ginjal. Oh tidak apa-apa. Banyak orang yang kena ginjal, tetapi dengan izin Allah sembuh. Jangan ditakut-takuti. Apa penyakitnya? Ginjal. Oh nenek saya meninggal gara-gara ginjal. Tambah penyakitnya. Lalu kemudian doakan. Tetangga yang sakit saja kita diperintahkan untuk mengunjunginya. Wa in mata syahyatahu, ketika tetanggamu meninggal, antarlah jenazahnya. Dan ini tidak boleh diangkat sebelah mata. Bahkan kata Nabi SAW, siapa orang yang menyalatkan jenazah lalu kemudian mengantarnya ke kuburan, mendapat pahala 2 qirat. Siapa yang hanya menyalatkan jenazah lalu kemudian dia tidak mengantarnya ke kuburan, dia dapat pahala 1 qirat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami tahu yang namanya 1 qirat? Nabi menjawab, 1 qirat itu sama besarnya dengan Gunung Uhud. Gunung Uhud yang ada di Madinah, Bapak Ibu, panjangnya saja itu 7 km. Begitu besar pahala yang diberikan oleh Allah. Tapi ada orang yang pernah ikut sholat jenazah, Allahu Akbar, dia ikut takbir. Takbir kedua Allahu Akbar, oh mulai dalam hatinya, salah Pak Imam ini. Kenapa ada sholat tidak ada ruku, tidak ada sujud? Takbir ketiga Allahu Akbar, dia bertanya, salah Pak Imam, salah. Karena imamnya sudah yakin bahwa benar, dia tidak menghiraukan. Selesai sholat jenazah, dia jaga siapa tadi yang protes. Ini tadi macam korban ini. Bapak tadi yang teriak, iya Pak Imam salah, masa sholat tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Kata Pak Imam, oke lah kalau begitu tunjukkan saya sholat jenazah yang benar. Dia menjawab, saya itu tidak tahu. Jadi banyak orang yang selalu mengkritik, dia pun tidak tahu. Padahal dia sudah benar. Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar, membaca selawat. Lalu takbir yang ketiga Allahu Akbar, membaca doa. Kalau yang meninggal laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Kalau yang meninggal adalah perempuan, Allahumma ighfir lahu warhamha wa'afi wa'fu anha. Kenapa cuma 2 saja? Cuma memang 2 manusia. Manusia itu bukan laki-laki, dia perempuan. Kalau bukan perempuan, dia laki-laki. Makanya WC di mana-mana cuma 2. Coba kita lihat masjid orang. WC cuma 2, WC laki-laki, WC perempuan. Tidak ada WC nomor 3.
Maka yang merasa nomor 3, dia nomor 3. Saya kan mau masuk di sini, saya bukan laki-laki. Mau masuk di sini, saya bukan perempuan. Ini media nih. Jadi harus kembali bahwa kamu itu mestinya kembali kepada anjing dengan laki-laki atau perempuan. Insya Allah subuh akan kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.